Nah, ya nantilah Pak, insyaallah ketemulah. Semalam saya minta tolong sama Ustadz Pak Fadlan, Pak Fadlan yang ada mualaf center. Tapi kayaknya saya nggak diterima loh Bang. Nanti saya coba telepon beliau suruh masuk ya. Tunggu, silakan keluarga mau nanya-nanya apa? Ini ada Kristen mau nanya-nanya nih. Boleh. Silakan. Selamat malam Pak Saipul. Selamat malam Pak Saipul. Oh, selamat malam. Iya. Terima kasih. Selamat malam juga buat teman-teman, buat Bang Juma, Bang Handi, Bang Arif. Ini Bang Saipul, tadi dengar Pak Saipul ya. Saya tadi mendengar pengakuan Pak Saipul udah mualaf ya kan. Artinya sudah berpindah iman. Dan ada sedikit tadi. Udah. Sebentar, saya tutup kameranya aja karena udah memperlihatkan sertifikatnya ya. Jadi kamera udah saya tutup biar beliau lebih nyaman. Silakan. Yang perlu kutekankan adalah nggak perlu takut Pak Saipul. Artinya iman, kepercayaan Bapak itu adalah hak pribadi Bapak. Kalau Bapak mengimani Muslim atau tidak percaya pada Yesus itu, ya nggak masalahnya itu. Dan kami umat Kristen, nggak tahu lah ya, tidak terganggu. Artinya kalaupun ada keluargaku itu apa dia ya, hak asasi dia. Dan apakah dia akan kami hindari atau kami benci? Kayaknya enggak. Hanya saja memang kecewa ada. Artinya, lo kok ditinggalkannya Yesus gitu kan? Iya masuk neraka. Tapi kalaupun dia harus ke situ, kenapa kami artinya memberikan kebebasan terhadap dia menentukan pilihannya adalah bukan Yesus berkata, itu dia, bukan kamu yang memilih, tapi Tuhan yang memilih kamu. Kalau memang Tuhan tidak memilih aku ini untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu memang nggak masuk. Jadi nggak ada pemaksa. Artinya bukan kita yang memilih Tuhan itu yang sudah memilih kita. Begitu konsep kami. Jadi nggak perlu jadi takut Pak Saipul, nggak ada itu, nggak ada yang Kristen ngejar-ngejar hanya karena Bapak mualaf. Kok jadi diancam? Yang ngancam itu yang kusalahkan. Ngapain kok ancam orang mualaf? Biarkan aja mualaf. Orang itu dia pilihan dia kok. Salah itu, nggak ada guna. Kalau memang kau pilih mualaf, ya bagus, nggak masalah. Apakah dengan mualafnya kau nggak jadi temanku? Salah juga, ngapain? Aku berteman denganmu bukan karena agamamu, ya memang karena kita cocok berkawan contohnya. Begitu. Jadi salah itu, nggak. Dan bagi orang Kristen nggak boleh membenci orang yang mualaf, itu hak asasi dia. Terkecuali Pak Saipul setelah mualaf, Bapak menjelek-jelekkan agama lama, Bapak menjelek-jelekkan Tuhan Yesus, itu berarti Bapak yang sudah Bapak tinggalkan sajalah. Atau maka Bapak harus dalami apa yang baru itu, yang Bapak yakini itu, memperdalam dan menambah keyakinan di situ. Tapi kalau Bapak jadi ikut menjelekkan, artinya Yesus, Bapak berteriak Yesus bukan Tuhan, ya itu dalam diri Bapak pribadi Bapak aja lah itu. Agar Bapak jangan dibenci. Begitu. Dan saranku untuk teman-teman Kristen, nggak perlu mengejar Pak Saipul ini, membenci dia hanya karena dia mualaf. Ya didoakan aja lah, semoga Pak Saipul ya mendapatkan pilihan yang baik lah. Artinya ya kalau memang itu ya sehat-sehat lah, dapat rezeki Pak Saipul, begitu aja. Terima kasih. Sebenarnya sih Pak Saipul nggak takut, dia tadi masalah keluarga aja gitu. Jadi makanya, tapi Pak Saipul yang ceritain sendiri Pak Saipul. Dibuka mic-nya Pak Saipul. Dibuka mic-nya Pak Saipul. Nggak boleh diancam itu, hak asasi dia itu. Dibuka mic-nya Pak, ke mute. Pak Saipul dibuka mic-nya. Ini diterima Pak. Ajarin Pak yang di belakang. Nih. Nah, diterima Pak. Ke mute dia nggak bisa. Nih. Kan moderatornya bisa biasa. Nah, udah bisa. Ya silakan Pak Saipul ceritain sendiri. Silakan. Siapa yang ngancem dan terusnya, silakan. Kita memang banyak ancaman yang masuk ke kita, mungkin karena masih baru-baru itu barangkali. Yang ancam dari pihak keluarga, Pak, ada dari pihak luar? Ada dari keluarga, ada dari jemaat.
jemaat. Kok bisa gitu? Kok kan Ya mungkin kayak mana ya? Apalagi menjelang Natalan seperti ini, mungkin kekurangan guru atau bagaimana di kampung kita. guru apa, Pak? Ya, saya pun kurang tahu persis apa sebabnya. Jadi saya bilang, saya kan memilih ataupun masuk ke agama Islam itu kan bukan karena dipaksa oleh siapa-siapa. Itu karena memang saya alhamdulillah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat bersyukur sekali. Jadi apapun ceritanya, apapun yang terjadi, saya sudah siap sebenarnya menerima tantangan apapun yang terjadi pada saya. Tapi aku memohon kepada Allah, mudah-mudahan kalau bisa saya jangan mati terbunuh lah. Saya memohon mudah-mudahan saya dikasih umur yang panjang, bisa lagi belajar agama Islam yang lebih dalam, mendalami agama Islam itu gitu. Agar saya bisa menebus dosa-dosa saya yang selama ini. Gitu. Tidak tahukah kamu bahwa Islam itu menghapuskan dosa-dosa sebelummu? Hijrah juga menghapuskan dosa-dosa sebelummu? Iya, saya memang berasa berdosa. Saya kira tentunya saya harus beribadah, banyak berjihad untuk menebus dosa-dosa saya sebelumnya itu, Pak. Pak Saiful, boleh nanya, apa ajaran Kristen yang Bapak tidak yakini yang mengakibatkan Bapak keluar dari kekristenan? Yang membuat saya keluar dari Kristen itu di surat Yohanes. Surat Yohanes ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi ini redaksi ayatnya ini kayaknya kurang apa ya, kurang logis gitu. Redaksi ayatnya ini keliru. Keliru, iya. Oh, pada mulanya ada ya Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3 ini. Kedua. Di ayat 14-nya pun firman itu 14. telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Benar. Jadi masalahnya adalah ini yang agak nggak mampu Bapak cerna bagaimana apanya nih penjelasan ayat ini, begitu Pak Saiful? Saya kurang mampu mencerna itu karena keliru kali gitu. Masa mungkin pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berarti pada mulanya adalah Yesus itu bersama-sama dengan Allah dan Yesus itu adalah Allah. Jadi saya pun mana yang benar ini? Jadi saya bingung jadinya. Jadi itu yang perlu Bapak tanyakan pada mereka yang ahli yang mengerti akan konsep ini. Itu dia. Iya. Dan satu lagi yang membuat saya nggak percaya, ya. original teksnya yang dari Yunani itu, saya kurang begitu percaya dengan apa terjemahan yang ada di Indonesia gitu. Satu lagi, kata bahasa Indonesia ini menurut Bapak tidak sesuai dengan original teks dan berbohong, begitu? Iya, maksudnya terjemahannya itu nggak sama dengan original teksnya. Tidak sesuai lah dengan original teks, iya. Tidak sesuai dia. Misalnya kayak Bang Juma bilang lah, Theos itu katanya dewa. Loh, kalau dewa berarti ini udah keliru ini dengan yang kita pelajari selama ini kan gitu. Oke. Pak Saiful, Pak Saiful kan bertanya tadi sama Bang Juma, berarti Pak Saiful kan banyak juga mendapatkan pencerahan dari Bang Juma, dari Komaldia, sehingga Bapak setuju lah. Hari ini belum, kemarin dia menyimak, hari ini belum nanya apa-apa. Iya. Karena memang saya memang terinspirasi ya. Saya memang terinspirasi dan saya banyak belajar dari Bang Juma, dari komal-komal Bang Juma. Semua yang Bang Juma ucapkan itu, semua yang Bang Juma sampaikan itu semuanya masuk akal sependapat lah gitu. Semuanya dalil. Jadi nggak ada yang nggak benar. Kalau kita pun mau marah nggak bisa marah karena apa yang disebutkannya semuanya fakta. Oke. Pak, Bapak dari STT Pak, teologi apa Saiful Gultom? Iya. STT mana Pak sebelumnya? Dari Universitas Sumatera Utara, dari Universitas Nomensen Sumatera Utara. Universitas Nomensen Sumatera Utara, teologianya ada STT.
Oh Iya. iya. Oh gitu. Jadi saya ragu, dan satu lagi yang saya ragu, yang membuat saya ragu dan saya hijrah. Pertama sekali, Yesus itu kan orang Bani Israel gitu ya kan? Iya. Masa diturunkan Injil berbahasa Yunani kan begitu? Oh, diturunkan Injil berbahasa Yunani. Oke, lanjut. Ya, nggak masuk akal. Seharusnya kan setiap para nabi wahyu yang diturunkan ataupun firman yang diturunkan tentu disesuaikan dengan bahasa para nabi, dengan bahasa bangsa yang diturunkan. Misalnya Al-Quran diturunkan berbahasa Arab, ya memang kepada orang Arab. Nah, jadi Injil diturunkan berbahasa Aramik atau Ibrani, seharusnya bahasa Ibrani atau Aramik itu. Lalu kenapa bahasa Yunani? Ini kan keliru. Iya. Jadi Injil itu Pak bukan diturunkan, bukan turun dari surga itu Pak, Injil itu. Iya. Injil itu Pak kan dia rangkaian daripada cerita kisah perjalanan Yesus di bumi ini, Injil sinoptik itu. Iya. Bukanlah seperti beda konsep kitab suci Muslim dengan Kristen. Kalau Kristen memang itu contohnya nih kitab Matius, memang ditulis oleh si Matius sesuai dengan saksi matanya si Matius langsung. Markus, so tahu lo keluarga nggak gitu. Kalau Iya, ajaran Yesus ya sama lah keluarga. enggak, Arif, sebentar Arif. Artinya proses turunnya itu, kalau di Quran dia kan, mohon maaf dulu ya, aku bukannya masuk ke wilayah kalian. Allah kasih firman sama Nabi, lalu dihafal, lalu dituliskan. Tapi kekristenan tidak begitu. Seperti Lukas juga dia kepada Theophilus, dia hasil penyelidikan dituliskan sesuai dengan penyelidikan Lukas. Lalu bisa saja terjadi miss dia, artinya lo kok nggak sesuai tulisan. Contoh di silsilah kemarin aku bisa paham itu maksud itu. Lo kok beda tulisan Lukas dengan Matius sinkron dengan Tawarik contohnya dia, tetapi Lukas ada hilang atau nambah. Pertanyaannya, apakah ini menjadikan batalnya semua tulisan itu, atau adakah yang berbohong? Tidak bisa dikatakan ada yang berbohong, atau memang itulah hasil penyelidikan Lukas dan itulah hasil tulisan Matius. Kalau Yang memang mana? Menurut Anda yang benar yang mana? tunggu dulu, aku apa dulu? Enggak kepanjangan bang, jangan di khotbah gereja lah. Yang benar yang mana? Itu udah poin aja. Sekalipun berbeda silsilah dia antara Matius dan Lukas, inti kekristenan bukan letak di situ. Enggak, saya nggak nanya intinya, saya nanya perbedaan itu yang benar yang mana. Itu kita bukan cerita kebenaran itu, jangan tanyakan tapi itulah tulisan Lukas dan tulisan Matius. Iya kan berbeda, abang kok nggak jujur? Bener, nggak mungkin dong benar dua-duanya kalau berbeda. Anda panjang kali lo ngomongnya. Jadi, aku kan kusimaknya ini itu bukan inti daripada kekristenan itu, bukanlah karena Saya nggak nanya intinya bang, saya nanya yang Anda maksud. Anda sendiri yang ngomong, saya tanyain kok Anda nggak jawab. itu dia. Lanjut lagi Bang Saipul, kayak mana tadi? Enggak lah, tar dulu. Yang benar yang mana? Nggak boleh gitu loh, Pak. Terlalu panjang ngomong tapi nggak ada endingnya kan. Ini kan bukan gereja, Bang. Gitu. Jangan sampai Pak Saipul yang skatmat Anda. Gak enak loh, dia baru mualaf loh. Ya cukup saya yang nanya lah gitu. Oke, kalau gini Bang, Bang Saipul itu nggak apa-apa, hak dianya itu artinya. Dan aku nggak suka kalau ada orang Kristen mengejar-ngejar dia hanya karena dia mualaf. Nggak ada itu, nggak. Aku pastikan, aku bilang itu, dan aku bilang juga ke yang bawah-bawah ini, nggak boleh kita membenci orang walaupun dia meninggalkan Kristus. Yang benarnya adalah kalau dia meninggalkan Kristus, nggak percaya, didoakanlah dia, semoga dia mendapatkan apa? Kalau bisa kembali seperti doa. Ya. Majores. Itu tidak bisa menghentikan dia. Tapi ini Bang Handi, aku pengen tahu, ini Akhi Saiful memang udah ada ancaman pembunuhan baik secara teks ataupun ucapan. Kok takut? Memang ada. Ada. Boleh Nah coba kayak gimana dia ngomongnya? Ya ngomongnya
Saya kan dulu dapat beasiswa. Jadi kita dulu disekolahkan melalui beasiswa. Jadi mereka menuntut balik lagi. Kamu udah disekolahkan kok malah lupa kacang dari kulitnya. Kamu itu otakmu udah dicuci oleh orang-orang tertentu di lingkunganmu. Semudah itu kau melupakannya. Jadi kita nggak mau minta jasanya, nggak balas jasa gitu maksudnya. Itu yang pertama. Kalau dari pihak keluarga, kebetulan keluarga saya dari nenek moyang saya tak satu pun yang ada Islam. Jadi namanya lah, kayak mana lah orang Batak kolot ya. Memang keluarga saya termasuklah yang ortodok lah gitu. Jadi nggak merelakan apapun ceritanya, lebih baik mati daripada hidup, karena mereka merasa malu mencemari nama kakek saya, semuanya tercemar nama keluarga begitu maksudnya Bang Andi. Iya, apa ininya narasi ancaman pembunuhannya tuh kayak gimana? Jangan terlalu tajam, Res. Dia nggak enak lah diucapkan. Takutnya nggak ada. Takutnya cuma perasaan-perasaan aja gitu loh. Enggak juga, karena memang ada ancaman ke saya, makanya saya pun berusaha menghindar agar saya itu lebih tenang beribadah. Ya gimana ya, kita bukan takut mati sebenarnya, tapi Ada gimana? nggak ancaman seperti gini loh, contoh saya habisi kau, ada nggak kayak gitu? Ada juga lah, namanya pun orang Batak. Ada, Res. Oh ya udah, nah kalau kayak gitu kan, ini kan kita yayasan berlandaskan yang dilindungi hukum ini, API ini gitu kan. Kalau memang, ini gue serius ya. Jadi kalau memang ada yang seperti itu dan Akhi Saiful bisa membuktikannya, nanti dari API tentunya akan mengirim pencegahan pertama gitu, entah itu perlindungan, entah itu mediasi kayak gitu. Ini di Medan ya, Akhi Saiful di Medan. Saya sekarang di Jakarta ini, lagi di Jakarta saya ini. Udah di masjid, Res, di masjid Ciki, yang kemarin lu nggak datang ya waktu Brother Hijab datang ya? Yang di situ. Di Menteng. Saya di Jakarta di Cikini, dekat dengan rumah sakit Cipto Mangunkusumo, tapi maksudnya di komplek itulah, di wilayah itu gitu. Itu di situ tuh apa? Domisili atau tinggal di situ atau sedang singgah di situ? Saya sedang singgah di sini. Nah, domisilinya di mana rumahnya? Rumahnya di mana? Kalau rumah saya di Sibolga sana. Sibolga. Nah, berarti nanti ada Api Sumut nanti yang koordinasi sama Akhi Saiful. Ntar dikasih kontaknya deh buat jaga-jaga ya. Gitu dulu paling. Udah di Jakarta ini, Res. Ini kita yang jaga dia. Di Jakarta sekarang dia, Res, stay. Nggak akan kesana lagi. Oh ya udah, kalau gitu Api Jabun nanti aman Akhi Saiful. Di sini tumpah-tumpah. Saya mohon perlindungan lah. Gimana lah Bang Andi, tolong ya. Saya mohon perlindungan. Tenang aja Pak Saiful, kan tadi catat nomorku. Nanti tolong di WA ke saya ya. Iya, udah saya catat tadi nomor Bang Andi. Ya, di WA ke saya. Oke. Insya Allah besok sore kita ketemu, Pak. Insya Allah. Baik, terima kasih lah Bang Andi ya sebelumnya ya. Ngumpul lagi hari Ahad nggak macet. Saya ingin belajar lah. Saya butuh belajar, diajari, dididik agar saya bisa mengetahui lebih dalam lagi tentang agama Islam yang sesungguhnya, begitu Bang Andi. Siap. Ini ya kaburnya jauh banget dari Sibolga ke Jakarta. Iya, kayaknya saya kan boleh dikatakan gimana ya, saya memang kemana-mana ditugaskan, sehingga saya kalau di wilayah Sumatera kayaknya saya kurang kondusif gitu Bang Andi. Oh, I see. Oke. Nanya sedikit Pak. Ini orang ini hampir kayak dan cemumak, udah dikasih beasiswa gitu ya, udah dibiayai, tapi tidak meneruskan perjuangan misionarisnya gitu loh. Parah ini ya Saiful nih, udah dibayarin malah pindah agama, parah. Ngompor lagi. Mana lah pula ya kan? Saya kalau boleh saya bercerita Bang Andi sedikit. Boleh Bang, silakan. Di mana pada bulan November kemarin saya mau ditugaskan ke Mentawai dan Jambi, di mana di Mentawai masih ada orang-orang yang animisme, itu yang pertama. Yang kedua ada lagi di Jambi namanya suku anak dalam. Di situ pun rencananya mau dikristenisasi karena
Di sana kan belum ada anutan agamanya gitu. Jadi kita difasilitasi ke sana. Tapi saya selama ini gimana ya? Oh, pas saya nggak mau tanda tangan, nggak mau saya menandatangani kontrak ke sana karena apa? Pas pada malam Jumat di salah satu malam Jumat saya sedang membaca Al-Quran karena Bang Juma begitu banyak yang disampaikan Bang Juma, saya pun sampai menangis, saya sampai meneteskan air mata saya. Apa kata Bang Juma itu loh? Iya, saya yakin dan percaya itu Bang Juma benar-benar petunjuk bagi saya sebagai pribadi ya. Saya pas pada malam Jumat itu saya nggak bisa tidur, saya gelisah terus. Saya coba berusaha tidur, toh juga nggak bisa. Lalu saya membaca ayatul kursi. Ada di surah Al-Baqarah ayat 255, di mana ketika itu saya belum bisa membaca tulisan Arabnya. Akan tetapi ada tulisan Latinnya, di terjemahan itu ada Latinnya. Misalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum katanya. Jadi Allah itu singkat katanya, Allah itu katanya tidak tidur dalam masa waktu 24 jam. Jadi dia memantau langit dan bumi dalam 24 jam. Tak sedetik pun dia lepas dari pantauannya langit dan bumi ini. Dia nggak mengantuk dan juga dia tidak tidur. Jadi saya berpikir, loh berarti saya ini dilihat saat ini. Sehingga saya pun merinding. Saya merinding, berarti Allah melihat saya sekarang ini, kan begitu Bang Andi. Habis itu saya nggak sadar, tahu-tahu pas azan subuh, sholat subuh. Jadi saya mau ingin sholat tapi saya nggak tahu caranya, nggak tahu aku apa yang mau dibaca di dalam sholat itu, saya nggak tahu. Ya udah, saya hanya mengucapkan apalah ada saya tahu dari tuntunan risalah sholat itu, terjemahan dari apa penerbitnya CP Toha Putra Semarang. Jadi saya baca di situ ada tasbihnya mirip dengan tasbihnya Nabi Daud. Ada di situ subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah yang saya baca-baca. Akhirnya saya tertidur. Begitu saya tertidur, karena kebetulan hari Jumatnya saya pergi sholat. Saya diusir dari masjid. Nggak bisa katanya saya datang ke situ. Karena kamu belum bersahadat. Jadi kamu sholat Jumat pun nggak berguna, nggak sah itu sholatmu. Katanya ke saya kan oleh najir masjidnya. Saya pun marah-marah lah. Loh saya ini mau bertobat apa nggak bisa? Iya, kalau untuk sholat belum bisa, nantilah setelah diapakan katanya. Saya pun merasa kecewa berat. Saya kecewa berat dan saya pulang. Saya pulang karena saya nggak tahan lagi, karena hati saya udah bergejolak. Sementara kebenaran itu terus menerangi hati saya. Saya bangkit, apapun ceritanya harus mati jadi apapun. Dan saya pun meminta kepada istri saya supaya sama-sama berhijrah. Ternyata mereka nggak mau. Jadi saya punya anak satu, dia pun juga nggak mau. Untuk saat ini mereka belum dapat petunjuk loh Bang Andi, begitu. Halo. Halo. Nanya Bang Saiful. Perjuangan boleh. ini Pak Saiful banyak. Aduh. Sedikit Saya boleh. sedikit Sedikit aja. Bang Andi. Sebentar dulu Pak. Bang Juma mau bicara sebentar ya. Silakan. Sebentar, Bang Bang Juma. Juma. Ya, jadi adalah hal menarik kemudian ketika sahabat kita ini Bang Saiful mendapatkan hidayah, dan ada yang unik di situ ketika beliau menyadari di dalam Al-Quran surah ayat kursi ya, di dalam surah Al-Baqarah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini tertulis juga di dalam Mazmur 121 nomor 4, di mana di situ Tuhan dinyatakan bahwasanya sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Lalu dalam Al-Quran dikatakan inni ma'akum, sesungguhnya aku memilih ke-12 suku dari Bani Israel. Artinya ketika Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan di dalam Mazmur 121 nomor 4, penjaga Israel itu tidak tidur, dan Allah yang disembah umat Islam itu juga tidak tidur. Lalu kemudian kita melihat di dalam Markus 4 nomor 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka orang-orang berpikir dan menggunakan akal pasti tidak akan mau menyembah kepada sesuatu yang tidur terlelap. Sedangkan penjaga Israel tidak tidur, penjaga alam semesta ini pun tidak tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, sekira itu ya sebagai masukan bagi saya.
Kemudian saya mengucapkan syukur kepada Allah, saudara kita Saiful yang tadinya misionaris kini sudah bergabung bersama barisan Nabi Muhammad SAW untuk kemudian mengajarkan kebenaran kepada seluruh umat manusia. Demikian, silakan dilanjut. Masya Allah. Ya, saya pun merinding mendengar arti ayat itu, saya pun merinding. Karena selama ini saya nggak tahu itu, bahwasanya pekerjaan apapun yang kita lakukan, ternyata Allah mengetahuinya gitu. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak sama Bang Juma yang begitu banyak memberi pelajaran ke saya. Saya sangat rajin dalam mulai dari 2023 kemarin sampai sekarang saya rajin mendengar apa tausiah Bang Juma, sehingga saya berkeyakinan dan saya sudah bulat semuanya apa yang dia sampaikan itu memang benar-benar adanya fakta, punya dalil dan tidak fitnah. Halo. Halo. Iya Pak Gultom. Iya. Kalau mau ada yang ditanyakan silahkan, boleh saya jawab. Halo, boleh tanya Pak Saiful? Iya. Bang Juma, Bang Arif, aku dulu nanya sama Bang Saiful ini ya. Tadi Bang Saiful kan bilang bahwa Bang Saiful dari Nomensen dan Pak Bang Saiful pendidikan di Nomensen STT Pak. Waktu di Nomensen. Iya betul. STT apa itu Pak di Nomensen Pak? Sarjana teologi, apa yang mempelajari ilmu yang mempelajari ketuhanan. Maksudnya gini Pak, Bapak guru agama atau STT? Sekalian guru agama pun iya juga, STT punya juga. Gini Pak, nggak ada STT di Nomensen Pak. Nomensen itu Universitas HKBP Nomensen. Jadi kalau di HKBP STT-nya itu Pak, dia khusus dia tersendiri. STT Sekolah Tinggi STT HKBP. Kayaknya dia nggak di Nomensen. Ya, kita di bagian apa namanya, di bagian penginjilan. Tahun berapa Bapak keluar dari Kristen Pak? Gimana? Tahun berapa Bapak mualaf? Bapak meninggalkan Kristen ke Kristenan? Bulan November ini. Bulan November 2024. Iya. Kok hebat, kok jago kali Bapak bahasa Arabnya, hanya 1 bulan langsung Bapak hafal kayak gitu. Berarti udah mulai kapan Bapak belajar kursi ayat bahasa Arab? Emang kalau Quran gampang dipelajari, emang lu pikir Yunani sulit? Sudah bahasa Arab itu semua itu. Cuman Bapak 1 bulan Bapak ini jangan bohong lah Pak Saiful. Kok Karena ada terjemahannya gitu kan. Waduh. Begini, biar saya jelaskan begini. Jangan, artinya ini jadi tanda tanya pernyataan Pak Saiful ini. Artinya dia ini udah lama mualaf atau baru 1 bulan langsung segitu jagonya? Begini, saya memang kalau bahasa tulisan Arabnya baru saja saya tahu. Kan di tulisan Latinnya kan ada, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, BIS kan ada. Bahasa Indonesianya gitu, tulisan Latin, tulisan apanya lah, tulisan Kalau terjemahannya bahasa Indonesia kan ada Latinnya itu, Bismillahirrahmanirrahim, misalnya ada BIS gitu, ada MI, Bismillah tambah L, Bismillah kan gitu ada. Umur Bapak berapa Pak? Sekarang saya umur 57 tahun, tapi alhamdulillah saya masih segar. Oke, 57 tahun. Bapak waktu di STT umur berapa? Saya itu tahun 86 dulu. Di STT. Lalu Bapak mualaf baru 1 bulan. Bulan November kemarin, tanggal 6 November ada itu tertulis di surat mualafnya itu. Bapak udah 57 tahun. STT-nya masih muda lah dulu kan, karena masa-masa kuliah kan 20-an ya, itu 23. Lu pikir orang kuliah 50 tahun ada aja lu pertanyaan lu? Enggak, maksudku biar diklarifikasi, artinya ini Bapak ini udah lama, lalu dia ngarang-ngarang di Komal ini agar macam membuktikan. Emang lu yang suka ngarang?
Berarti Enggak. kontrol. Artinya, baru 1 bulan katanya, kayaknya nggak yakin aku dengan cerita ini, cerita macam Ya ini. memang memang kamu apa sih yang kau yakini? Nggak bisa lah. Memang kesulit kau diyakinkan kok. Gimana sih lu? Artinya, Ya, ya. kalau nggak sinkron Endi, aku perlu klarifikasi. Jangan jadi mengada-ada di Komal ini. Ya kan tadi udah open cam, udah memperlihatkan sertifikat mualafnya, Iya. apalagi. Oke. Ya, kalau aku masih jadi kuragukan dengan umur Ya segitu, nggak lalu dia kata, apa. Buat kamu bro, nggak perlu diyakinkan, nggak perlu. nah, ini artinya jadi tanda tanya. Aku lihat dia udah tua orangnya ini, tapi dia ngarang baru pas waktu dia kan gini, dibilang Ya, dia gimana? nggak percaya dengan pada saat STT dia nggak percaya, tetapi mualafnya sekarang kok bisa kayak macam nggak sinkron cerita ini? Ada juga orang mualaf hari ini besok meninggal, ada bro. Enggak. Dia pada saat STT nggak percaya dia. Nggak yakin aku dengan ajaran itu. Pada saat dia orang Banyak jangan kan STT, profesor banyak yang mualaf. Ini Dengar. mantan Uten ini di sampingmu, di bawahmu ini juga keluaran HKBP ini. Saya pernah mention dulu. Ya, salam kenal Bang tuh. Gultom. Nah, ini. Silakan. Ya, saya juga pernah mention dulu tahun 95. Nah tuh, masih mau Ya, kuliah kenapa Bang? mualafnya kapan kau tak waras? Saya udah 10 tahunan. Kan wajar. Ya, saya kecil sekolah di Metodis. Dia udah 57 kan nggak nyambung. Ya, abang jangan saat ini Bang, ada senior saya juga demal tuh Bang. Ya, biar abang tahu Maksudnya Bang. gini, Jadi abang Bang, jangan rentang ragukan orang mau mualaf waktunya. ke kapan pun siap. Cerita itu ada ada hilang cerita itu. Contohnya nih. Apa, senior saya dulu. Beliau ini senior saya di mention. Selamat Siapa? malam Bang Gultom. Bang Gultom. Yo, selamat malam. Kita sama-sama bekas dari mention Bang. Iya. Ya, saya di Stomol Bang ya. Abang mungkin di daerah ya. Estetika Iya, di daerah ya. Iya. Iya. Salam kenal Bang ya. Iya, salam kenal juga. Iya. Kita sudah berada di agama yang benar Bang. Dan Iya. juga banyak sosial saya di mention juga udah mualaf kok. Bukan kita aja. Alhamdulillah. Kalau terkait mengenai yang dipermasalahkan tadi, kenapa saya bisa bahasa Al-Quran itu, sebenarnya saya kan mulai dari tahun 2023 kemarin, kan sekarang kan debat agama ini kan sudah merupakan udah legal dia. Jadi kalau zaman dulu kan, kalau yang namanya debat-debat seperti ini kan ditangkap polisi. Sekarang kan debat publik udah terbuka sekarang. Jadi nggak ada masalah apa-apa. Jadi sehingga pun kita rajin mendengarkan. Dulu Bang Juma banyak yang disampaikan Bang Juma, sehingga saya pun merasa berkewajiban untuk menyelidiki Al-Quran. Seberapa benar, sebenar apa rupanya Al-Quran. Sehingga saya merasa terpanggil untuk mempelajarinya. Begitu dong. Saya merasa terpanggil untuk mempelajarinya. Lu ada apa dengan Al-Quran? Sementara kitab saya itu dihujah habis-habisan kan gitu. Kita pun marah pun nggak bisa bilang apa-apa. Tentu kita lihat dulu Al-Quran seperti apa itu Quran. Ternyata setelah kita baca Al-Quran, tak satu pun kesalahan yang ada di sana. Semuanya otentik, semuanya benar, nggak ada yang salah situ. Sekalipun saya belum bisa baca Al-Quran waktu itu. Kan terjemahannya kan ada, bisa kita pelajari dari terjemahan Al-Quran itu sendiri, apa isi Al-Qurannya kan begitu. Jadi beda dia. Nggak seperti Bible. Yang Bible ya kenyataannya ternyata tidak berbahasa, selalu didampingi, Al-Quran itu selalu didampingi original teksnya, sekalipun berbahasa apapun, mau bahasa Jawa, bahasa Batak, mau bahasa apa, selalu didampingi original teksnya itu. Sementara kitab kita tidak, nggak ada yang mendampinginya, sehingga kita nggak bisa mengerti, nggak bisa kita mengetahui apa ini asli atau tidak, kita kan nggak tahu. Nah, sehingga kita berpedoman pada doktrin, dogma itu segala macam. Otak kita pun nggak berfungsi. Akal sehat manusia itu dibunuh, nggak ada berguna akalnya. Jadi makanya banyak orang-orang yang tidak mengetahui. Sangat wajar apa yang kata Bang Juma, orang bodoh, nggak mau aku jumpa sama orang bodoh, orang itu segala macam. Ya sangat wajar. Memang nggak dia nggak mengetahui sama sekali agama yang dia anut, hanya karena warisan kan begitu. Oke. Bang Saiful. Ya. Jadi kan Bang Saiful ini dapat hidayah dari artinya diskusi Bang Juma, Otak Waras, Hendy, banyak kawan-kawan di API lah itu kan. Tapi aku mau bilang ini Bang Juma, Bang Saiful.
Ya, kalau itu yang pertama bahwa itu hak privasi, hak pribadi dan nggak ada yang larang. Tapi satu kebenaran yang harus ku sampaikan bagi kita semua ini bahwa yang bisa Bang Juma otak waras ini bagi kekristenan adalah penyesatnya semua ini. Si otak waras, artinya mereka ini yang membatalkan Yesus sebagai Tuhan bagi kekristenan adalah kamu itu memponis, bro. Nggak boleh begitu. Kamu bilang orang penyesat, menyesatkan dia dari ajaran yang sebenarnya. Justru Bible-mu itu menjadi penyesat. Kenapa terjemahannya banyak mencuri istilah Al-Quran? Nggak bisa begitu, bro. Lu cabut kata-kata lu. Nggak boleh begitu. Karena yang dijelaskan itu nggak sesuai dengan nggak sesuai dengan akalmu, nggak sesuai dengan imanmu. Bukan Bang, dengan yang dinyatakan bapak-bapak gereja. Begitu. Ya memang ajaran bapak gereja berbeda dengan Bible. Iya, bukan gitu. Iya kan? Makanya Bang Saiful nggak bisa. Cabut dulu. Seharusnya ucapanmu nggak bisa. Cabut dulu bilang Bang Juma kami penyesat. Harusnya nggak berguru sama Bang Juma, seharusnya berguru sama pendeta biar ajarannya doktrin. Itu doktrin kalau Bang Pendeta. Pendetamu bukan kami lawan keluarga. Tapi saya ini dulu Gurunda, saya tadi belum nyala. Mana ada pendeta bisa diskusi dengan baik, Bang? Silakan Bang Juma, Anda dibilang penyesat, Bang Juma. Beri waktu dulu Bang Juma meluruskan. Nggak bisa begitu. Salah lah. Penjelasan Bang Juma ini buyar semuanya ini. Artinya ya buahnya inilah hasilnya, kan begitu. Kan Bang Juma. Tidur Bang Juma. Tapi saya lebih percaya dengan Qul huwallahu ahad itu loh. Apapun ceritanya Tuhan itu Esa ya. Qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Saya lebih yakin itu. Nggak mungkin beranak Tuhan. Saya dengan akal sehat siapapun, saya bodoh apapun manusia, nggak mungkin Tuhan itu beranak. Iya, luar biasa. Itu manusia jadi gini, Saiful. Makanya aku bilang bergurunya jangan sama si Juma. Makanya Saya bukan belajar dengan Juma ya. Saya bukan belajar dengan Juma. Saya melihat Al-Quran itu sendiri. Di Al-Quran itu yang paling tauhid itu pelajaran yang paling kau jadikan Al-Quran itu kan kalau Allah itu tidak punya anak, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak diperanakan, dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Saya lebih yakin itu nggak mungkin Tuhan beranak, nggak ada istilah itu, nggak logika. Orang bodoh aja yang mengaku itu beranak Tuhan itu. Biar ku terangkan samamu arti daripada kata-kata itu. Biar ku terangkan. Tanya dulu. Ini dari aku dulu nanti sebenarnya. Tapi kau udah masuk hakmunya itu ya kawannya. Saya bukan orang bodoh loh. Justru karena saya mempergunakan akalku, Al-Quran memberi petunjuk padaku. Pergunakan itu akalmu. Maka setelah saya pergunakan akalku, maka aku lebih yakin Allah itu adalah Maha Esa. Betul Bang Gutong. Betul sekali. Jadi Bill Clinton itu pun nggak orang bodoh menganut agama Kristen. Iya, banyak situ profesor doktor seperti kata Bang Andi tadi, insinyur profesor. George W. Bush itu pun nggak orang bodoh. Ya, ditipu Alkitab. Maksudmu ditipu Alkitab lah George W. Bush dengan apa itu Bill Clinton? Nggak ada. Mereka yang disebut itu bukan orang-orang yang sering ke gereja. Pokoknya setiap manusia yang mempergunakan akalnya membaca Al-Quran pasti dapat hidayah. Itu dia. Tapi nggak apa-apa lah. Lanjut. Nggak apa-apa lah Bang Saiful. Jadi Bang Saiful. Cabut dulu Pak. Lu bilang Bang Juma penyesat. Nggak bisa begitu. Cabut dulu. Ya menyesat aja ajaran lah kayak gitu. Itu bukan menyesatkan, memberi petunjuk. Wah ini panjang ini jadinya nih. Gurunda standby Gurunda. Jadi coba satu yang menurut lu menyesatkan dari Gurunda. Satu contohnya nih. Jadi terkadang Bang Juma ini nggak konsisten. Kenapa nggak konsisten? Aku bilang ya. Aku juga sering apanya. Tuhanmu itu mati terkutuk di tiang salib katanya. Oke lah dulu. Itu pernyataan Bang Juma. Tetapi kontra dengan bahwa Yesus menurut keterangan yang ku tahu dari Muslim terkadang dia bilang juga dia nggak mati tapi terangkat ke surga. Yang benarnya yang mana? Kan jadi sesat bingung semua orang. Yang mana yang benarnya cerita ini? Oke, silakan Gurunda. Dia mati di tiang salib atau diangkat ke surga langsung tanpa mati? Kan ini kontra cerita dia sendiri dengan isi di Quran. Gurunda. Di situnya kadang nggak konsisten.
Apa sih yang nggak konsistenin orang ini apa? Telepon res. Ini sambil nunggu Gurunda ya, ini gue jelasin. Mengenai jadi bukan nggak konsisten, tapi lu yang nyimak Gurunda sepotong-sepotong kan kayak gitu. Jadi kalau nonton Gurunda tuh live-nya dari awal live sampai akhir live sehingga lu paham. Lanjut. Kenapa bisa dibilang Tuhan lu mati terkutuk? Karena itu tertulis di Galatia 3:13 gitu. Nah, Yesus itu terangkat ke sorga itu tidak membuat yang mati terkutuk ini Yesus. Kenapa? Karena ketika dia terangkat, maka yang disalibkan ini sudah bukan Yesus lagi. Gitu. Tapi dibilang Juma, Yesus Tuhan kau tuh Yesus mati terkutuk di tiang salib. Tuhan kau itu artinya bukan Yesus ini, tapi Yesus yang diserupakan. Ya, gitu. betul. Mantap Gurunda, lanjut. Makanya gini saudara, ketika Al-Quran saya datang kepada saya ini, wa iyyadu'una illa syaitanam marida, yang mereka sembah itu adalah setan yang durhaka, maka akal sehat saya kemudian itu mengajak saya untuk berselancar. Mereka di sini siapa? Orang-orang kafir. Maka saya belajar Bible. Yang mereka sembah adalah setan yang durhaka. Ternyata Yesus berkata kemudian di dalam kitabmu, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Berarti akan ada penyesat setelah Yesus mengaku Yesus. Padahal nggak itu terjadi kemudian? Penyesat iblis datang mengaku Yesus. Nah, ternyata memang betul. Paulus sendiri mengatakan dalam Galatia 1 nomor 12. Coba Anda baca. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Loh, Yesus memberitakan Injil sebagai manusia. Berarti dengan kata lain Paulus menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus yang manusia, tetapi apa dari kamu itu pernyataan. tidak penyesak Juma? Tetapi dari pernyataan Kristus. Nah, Yesus mengatakan di dalam Matius 24 data nomor 4 dan data nomor 5, Yesusnya mengatakan bahwasanya akan datang penyesat kemudian, dan penyesat itu adalah Mesias palsu. Siapa Mesias palsu itu? Yang datang kepada Paulus dong. Kok jadi yang datang ke Paulus? Siapa yang datang ke Paulus? Yang datang kepada Paulus makhluk roh yang mengaku Kristus. Itulah maka aku bilang ke penyesat Juma. Coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 22 kan? atau Kisah Para Rasul 9. Ada makhluk yang datang kepada Paulus dengan berkata apa? Siapakah engkau Tuhan? Akulah siapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Pertanyaan saya, menurut Yesus sebelum terangkat ke langit, yang datang setelah dia Kristus palsu, Mesias palsu, atau Yesus yang asli? Itu dulu. Siapa yang datang setelah dia pergi terangkat ke langit? Mesias palsu kan? Artinya Yesus palsu. Yang datang kepada Paulus siapa? Bukan manusia. Yang datang kepada Paulus pada saat dia di perjalanan ke Tarsus adalah Yesus. Jangan kau Yesus itu manusia, Cahayu. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Kata siapa? Kata Paulus. Dengar. Aku menerima Injil bukan dari Disitulah manusia. makanya aku bilang kau Juma menyesatkan. Bung, kau interpretasimu yang kau sampaikan. Bung, telah lahir bagi kita juru selamat. Hari ini telah lahir bagi kita juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Betul atau betul? Yang lahir ini manusia kan? Manusia yang diurapi kan? Nah, Paulus menerima Injil bukan dari manusia. Lalu dari mana? Dari mana? Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Salah. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu yang betul. Coba belajar lagi. Dalami Bible Anda itu. Dalami. Coba Anda baca tuh. Kristus itu apa? Manusia yang diurapi. Dalam bahasa Yunani tidak ada tanda koma. Tak ada. Jadi tidak ada Tuhan di kota Daud. Nggak ada di situ Kristus
Tuhan di kota Daud. Nggak ada cerita itu. Yang ada adalah pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Manusia yang diurapin. 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai apa? Sebagai manusia. Paulus menerima Injilnya 13 buku itu dari mana? Bukan dari manusia, berarti bukan dari Yesus. Kalau bukan dari Yesus, berarti dia dari makhluk roh. Bayangkan saudara, Lukas 10 nomor 18, Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit turun ke bumi berupa cahaya. Paulus menerima pernyataan-pernyataan, akulah Yesus yang kau aniaya. Itu suara dari cahaya. Makanya yang kamu sembah itu bukan anak Maria. Apa pembuktian endingnya? Matius 7 nomor 22. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Andai saja Yesus diutus kedua kalinya, sekarang ini diutus. Ya, Anda kemudian memanggilnya dari belakang, Yesus, Yesus. Dia tidak akan menjawab kemudian. Karena itu bukan nama dia. Tapi ketika saya yang memanggil, Yesua, Isa, maka dia akan balik. Ya paman. Andai saja Yesus hari ini hadir di tengah-tengah kita, antara Minggu dan hari Jumat, maka dia akan ke masjid ibadah, bukan ke gereja hari Minggu. Karena bukan kawan, bukan. Ingat, bukan saudaraku. Lihat di dalam Matius 13. Di atas batu karang ini. Dan artinya gini. Di atas batu karang ini akan aku dirikan jemaatku. Jemaat Yesus, orang-orang yang makan babi, orang-orang yang tidak bersunat. Ayo. Matius 1 ayat 11. Ya, nah, silakan. Matius 2 ayat 11. Hari ini Matius yang Lukas 2 ayat 11. Yeah. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini yang mengatakan adalah malaikat yang mengatakan ini. Nah, sekarang saya tanya samamu, Kristus itu artinya apa? Kristus itu adalah bahasa atau bahasa entah Yunani ya, daripada Mesias. Itu ya. Artinya apa dalam bahasa Indonesia? Kristus atau Mesias dalam bahasa Indonesia artinya apa? Orang yang diurapi Tuhan. Ya. Orang yang diurapi. Iya, yang diurapi menjadi raja di bumi dan di sorga. Jangan kamu pelintir Lukas 2 nomor 11. Cuma itunya dia diurapi. Allahu Akbar. Jangan kamu pelintir. Aku hanya menerangkan, meluruskan cuma yang kau pelintir. Aku itu tak menjawabku. Yang melintir saya atau ente? Taulah yang kau yang melintir cuma, bukan itu penjelasannya. Kristus artinya apa, Bang? Udah dibilang tadi, udah aku bilang tadi adalah bahasa lain atau Yunani daripada Mesias. Iya. Arti Indonesianya apa Kristus itu? Udah dibilang yang diurapi. Apa yang diurapi di situ, Tuhan atau manusia? Dia diurapi untuk menjadi raja segala raja. Dia itu siapa? Tuhan atau manusia? Dia itu siapa? Tuhan atau manusia? Oke, Bang Juman. Oke, kawan. Dan lain kali naik lagi tuh Bang ya. Turun dulu Bang ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kalau Bang Juma ini orang kalau terdesak begini jadinya, dia maunya panjang, ngomongnya endingnya nggak ada. Ada endingnya nggak mau ngomong. Aku paham. Jadi Kristus itu Yesus Kristus, Yesus manusia yang diurapin. Iya, biar agak apa? Ya, harus diluruskan bahwa kalau harus diluruskan bahwa yang lahir ini adalah manusia yang diurapin. Tuhan di kota Daud, juru selamat. Tidak ada koma di situ. Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Udah jam 12 pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Nah, inilah susahnya kan.
Inilah susahnya ketika Allah berkata, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikatnya kemudian yang disebut iblis kemudian ini enggak mau sujud. Kenapa? Karena menganggap dirinya sombong, menganggap dirinya lebih hebat, menganggap dirinya lebih pintar, lebih mengerti, ya lebih paham. Inilah tabiat-tabiat iblis itu kayak gitu. Bibelnya pun dipelintir demi apa? Demi untuk memenuhi panggilan iblis ke neraka. Bibel loh, kitabnya sendiri tertulis pada hari ini telah lahir nggak mungkin Tuhan. Juru selamat, iya. Kenapa dia juru selamat? Seibarat juru parkir yang mengarahkan kendaraan untuk parkir agar kendaraan itu tidak semraut, tidak macet. Yesus juru selamat agar manusia itu tidak masuk neraka. Nah, poin-poin pengajaran juru dia sebagai juru selamat adalah apa? Tauhid. Hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Menurut Yesus, dia mau dikenali sebagai pengutus atau utusan? Selesai kita. Jawab dengan otak, dengan akal. Yesus ini mau dikenal sebagai utusan atau pengutus? Oh, dia mau dikenal sebagai utusan. Sudah, selesai. Tinggalkan Kristen kalau begitu. Sederhana bukan? Mari kita mengenal Yesus sebagai utusan. Kalau dia sebagai utusan, berarti ada hakikat absolut tunggal yang adalah Tuhan. Jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai juru selamat, memperkenalkan dirinya sebagai pengutus atau utusan. Utusan. Sedangkan Tuhan mengatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, bukan duta, bukan utusan, tetapi aku sendirilah yang akan menebus mereka dari sejak dahulu kala. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang Israel harus tahu, yang aku maksud adalah Yesus dari kota Nazaret, manusia yang ditentukan oleh Tuhan untuk kemudian melakukan mujizat, tanda-tanda kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus, sebagaimana yang kalian tahu. Ini saudara Kristen semakin membantah Bible, semakin membantah ajaran Yesus, maka semakin harum Al-Quran itu. Inna kaida syaitan kana da'ifa. Sesungguhnya tipu daya iblis itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya. Wa ikhwanuhum yahdunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Orang-orang kafir adalah saudara-saudara iblis. Mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia. Iblisnya hanya mengatakan jangan percaya. Cuma itu doang. Kalau iblis itu makanlah, nggak apa-apa kok. Makanan haram itu sudah dihalalkan, sudah dibatalin pengharamannya, makan aja. Iblis cuma bisa segitu doang. Yang membuat bisikan iblis itu kuat adalah ente pada kalian yang membuat kemudian iblis ini semakin kuat dan semakin banyak pengikut. Ya, iblis hanya mengatakan Tuhan itu mati, Tuhan bangkit, Tuhan jadi manusia, dilantik jadi manusia, kemudian dilantik lagi kembali jadi Tuhan. Iblis cuma bisa kayak gitu doang. Iblis tidak bisa kemudian membuat tangan kita bergerak, kaki kita melangkah ke tempat maksiat. Iblis tidak bisa. Tapi kitalah yang mampu kemudian mengiyakan dan mengaminkan keinginan iblis. Itu makanya Islam datang. Innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Dan orang-orang kafir akan berperang melawan orang-orang beriman di jalan iblis. Makanya perintah Allah kepada kami umat Islam, perangilah, faqatilu awliya asyaitan. Hoi, bangkitlah umat Islam, perangi mereka. Perangi dengan cara apa? Ya kayak begini, berdiskusi kita, menjelaskan, menjabarkan, menguraikan kemudian. Silakan umat, silakan anak bangsa menerima. Mana yang betul, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Seperti itu. Tapi mari berdiskusi dengan cara yang jujur. Kedepankan kemudian dalil data. Jangan ada dalil, ada data dipelintir. Jangan. Ya, katakan yang hak itu adalah hak, yang batil adalah batil. Jangan gengsi. Umur Anda bukan 100 tahun, 1000 tahun, bukan. Sebentar lagi Anda masuk ke dalam liang lahat.
Anda akan ditanyai, tak ada lagi cerita. Anda akan mengatakan, enggak, aku malas. Enggak ada lagi cerita. Rohmu sudah tak sanggup lagi melakukan apa-apa, karena rohmu sudah tak terbungkus lagi dengan jasad. Rohmu akan menghadap ke masa yang akan datang. Oleh karena itu ya, perbaiki kehidupan kita di hari ini. Berbahagialah kalian saudara-saudaraku Kristen yang sempat bertemu dengan para apologet Islam, karena mereka akan menghantarkan kalian kepada kebenaran, tidak menghantarkan kalian kepada kesesatan. Tak ada apologet Islam yang mengajarkan Yesus terkutuk, Yesus itu begini. Nggak ada. Umat Islam akan senantiasa menggaungkan Yesus manusia suci, Yesus manusia yang tidak terkutuk, Yesus tidak disentuh oleh iblis, Yesus itu langsung terangkat ke langit. Islam datang untuk mensucikan Yesus dari orang-orang dan sangkaan-sangkaan orang-orang kafir terhadap dirinya. Pahami itu saudara-saudara. Jadi ya, saya hanya ingin mengatakan mari kita berdiskusi, memberikan edukasi yang baik secara data akurat, jangan datanya dipelintir. Saya kira begitu sahabat-sahabat, silakan diambil alih. Kasih. Masya Allah, Bang Juma. Tadi yang paling parah itu mengatakan Bang Juma menyesatkan. Ternyata yang dimaksud menyesatkan di sini adalah Bang Juma ingin fungsikan akal sehat, tapi mereka tidak mau. Artinya Bang Juma menyesatkan akal sehat, gitu loh katanya. Ya terserah lu lah, yang penting apa yang disampaikan masuk akal. Buktinya banyak yang mualaf kok. Pak Gultom sendiri kok nggak pernah diskusi dengan Bang Juma, dia hanya menyimak dari tahun 2023 ya Pak Gultom ya, menyimak saja, menyimak gitu. Akhirnya mantan misionaris ini ya memeluk Islam. Iya, karena yang akan sampai kepada Allah hanyalah mereka yang menggunakan akal. Betul. Ya, makanya di Al-Quran itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita berlindung kepada jalan orang-orang yang zalim. Siapa yang zalim? Yang sudah tahu kebenaran tetapi angkuh, sombong terhadap kebenaran. Selalu saja mereka menggaungkan kemudian kesalahan menjadi sebuah kebenaran. Nah, seperti Bapak yang tadi, udah jelas-jelas dalam kitabnya mereka yang lahir itu adalah manusia yang diurapi, gak mau. Pokoknya harus Tuhan. Tuhan dilahirkan, Tuhan diurapi. Hah? Mana ceritanya? Otak mana yang bisa menerima itu? Hanya otak orang yang zalim yang bisa mengaminkan hal seperti itu. Yang lahir itu adalah juru selamat. Juru selamat yang adalah manusia yang diurapin, manusia yang ditahirkan. Seperti itu kawan-kawan. Silakan Bang Handi, saya bikin kopi campur masaku dulu seperti biasa. Demikian. Kalau bisa ada minyak rem dikit banyak. Iya, betul. Kasih minyak perembosen. Masih ada kan dijual begituan? Ternyata tahu juga ya. Tahu lah orang. Perembosen campur minyak lavender. Iya, enggak, itu minyak rambut itu. Perembosen itu kalau campur itu warna merah. Campur. Iya. Tapi dulu waktu saya masih mondok Bang Andi, ada kawan saya itu rambutnya hitam, rapi terus tiap hari. Tapi begitu dia masuk ke kelas, orang pada berkerumun, anak-anak. Ternyata minyak rambutnya itu minyak kelapa campur minyak perembosen itu. Buset, liter rambut ini semut kalau malam. harumnya dapat, ya hitamnya juga dapat. Iya juga sih. Boleh. Keren itu. Iya. Cari ya Bang ya. Cari minyak perembosen, kirim ya. Nggak ada di sini, di sana di Sulawesi ada. Di sini nggak ada. Emang yang lain tahu minyak perembosen? Hanya kita orang Sulawesi yang tahu kayaknya. Nggak ada di sini, nggak ada. Nggak ada ya. Oh, syukurlah. Alhamdulillah. Kalau sampai ada di luar Sulawesi, Pak Bom pasti udah pakai mandi itu. Saya kalau pulang beli banyak-banyak, taruh di sini kalau mau puasa tuh. Buat itu enak. Di sini nggak ada dijual. Kayak sirup. Jadi parfum. Bukan? Enggak. Buat apa ya? Campur buah. Kalau butung kan caru promosi kan itu. Ya, promosi. Ya udah lanjut Bang Adi. Masih ada teman-teman kita yang mau berdiskusi, silakan. Pak Gultom, kok belum di WA? Nanti di WA Pak Gultom jangan sampai kehilangan jejak. Pak Gultom dibuka minyak Bang, jangan ketiduran dulu.
Pak Gultom. Pak Gultom. WA-nya belum di WA ke saya loh. Pak Gultom. Aduh, tiduran nih bapak-bapak tuh. Biar besok kita ketemu Pak, sore insya Allah. Gea Mbak Benoni sama Baby Alah, silakan. Gea, silakan. Halo, selamat malam. Iya Pak. Jangan lupa WA saya Pak. Iya Pak. Apa tadi yang disampaikan Bang Juma itu memang benar-benar lah. Kalau bagi saya ya, bukan saya memuji-muji, tidak. Semuanya apa yang disampaikan Bang Juma itu benar-benar seperti itu tertulis di sana. Jadi saya yakin dan percaya, saya bukan membela, memang semua apa yang disampaikan itu fakta, tidak ada penipuan dan tidak ada penghujatan, memang benar-benar fakta itu semua. Kalau nggak salah Pak Gultom, waktu itu kan Anda diberi mandat untuk misionaris. Terus kenapa Anda mendengarkan diskusi lintas agama? Tiba-tiba terlintas apa bagaimana Pak? Secara tidak sengaja saya membuka apa, kan saya sering mendengar ceramahnya misalnya Abu Somad, Ustadz Abu Somad itu kan. Tahu-tahu begitu saya buka di handphone, ada saya dengar perdebatan. Jadi banyak oten yang naik terus. Tapi pertanyaan oten itu kayaknya gak benar. Apa yang ditanyakan Bang Juma ke oten itu pun gak nyambung. Jadi saya bingung kok bisa begitu, ya kan? Tapi mereka nggak mau jujur, itu saja saya nggak suka itu. Yang tadi lah, saya mohon maaf, yang tadi itu nggak jujur. Kalau jujur, sebenarnya apa arti Kristus? Kristus itu adalah juru selamat manusia, itu arti Kristus sebenarnya. Urapi. Mereka nggak mau jujur karena malu, pencitraan. Itu menjaga citra itu sebenarnya. Kalau mau jujur, sebenarnya yang benar itu adalah Islam yang benar. Apapun ceritanya nggak ada alasan itu. Saya telah mempelajari setahun lamanya saya pelajari apa yang disampaikan Bang Juma, langsung saya checking. Saya evaluasi itu Alkitab semuanya, ternyata benar-benar fakta yang disampaikan Bang Juma. Kita merasa marah, mula-mula kita merasa marah, tapi setelah kita evaluasi kembali ternyata benar. Nggak ada kebohongan di situ. Bang Juma bukan menfitnah, Bang Juma bukan menyesatkan, malahan Bang Juma memberi petunjuk agar otak manusia itu difungsikan gitu. Saya sepakat, setuju itu. Balikan akal ya Pak ya, akal sehat ya. Kalau dipergunakan akal sehatnya Bang Andi, insya Allah semua manusia memeluk agama Islam. Akan tetapi akal sehatnya kena dogma, kena doktrin akal sehatnya. Sehingga apapun ceritanya imani saja. Mau makan apapun imani saja. Mau makan kursi pun imani saja. Kalau kita berpikir secara logika, saya memang rajin saya membaca Al-Quran yang walaupun terjemahannya. Salah satu yang membuat saya tercengang, terkejut, kaget saya membacanya. Kalau saya nggak silap, saya membaca di surah Al-Baqarah ayat 79. Tapi saya nggak tahu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya saya tahu. Oh, katanya di sini seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Kecelakaan besarlah atas orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri. Dan kecelakaan besarlah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri dan dari apa yang mereka usahakan sendiri. Ini dari sisi Allah, tahu-tahu tidak karangan mereka. Ini benar-benar terbukti ini ada di kitab Jabur. Di kitab Jabur itu pun isi kitab Jabur itu terbukti dengan tuduhan Al-Quran. Al-Quran pun bukan memfitnah, malahan Al-Quran itu sebagai fakta. Al-Quran menuduh itu memang fakta, benar-benar tulisan manusia. Kayak gospel itu loh, ada gospel yang 4 itu. Matius, Lukas, Markus, Yohanes. Itu gospel. Andainya lah ada Injil yang asli, tentu berbahasa Ibrani yang aslinya. Jangan lupa surat Paulus Pak. Iya.
Kenapa berbahasa Yunani? Sementara Yesusnya bukan orang Yunani. Itu saja pun sudah keliru. Andainya kita berpikir sehat berpikirnya. Musa dikirimkan kitab Taurat ke Musa itu berbahasa Ibrani, tidak berbahasa Yunani. Nah, ini yang bikin kita apa? Makanya saya lebih yakin lah. Saya percaya ini semua penipuan besar. Mohon maaf kepada umat Nasrani seluruh Indonesia ya. Saya mohon maaf. Marilah kita akal sehat kita itu kita pergunakan akal kita itu untuk menelaah, mengevaluasi kembali. Gini Bang Andi, kita saudara-saudara kita nggak begitu rajin membaca Alkitab, nggak begitu rajin, jarang-jarang. Beda dengan umat Islam. Saya pernah terharu ya. Saya terharu begini. Saya melihat orang Islam itu membaca secara berjemaah, membaca Yasin secara bersama-sama. Mana ada kejadian seperti ini di agama lain? Nggak ada itu. Hanya Islam lah yang membaca Al-Quran secara berjemaah, secara bersama-sama. Nggak ada itu di tempat yang lain kita dapatkan itu. Mohon maaf, di dalam agama saya nggak ada itu. Tanyakan ke pendeta semua, saya tanggung jawab itu. Nggak ada sama sekali. Hanya Islam lah yang membaca Al-Quran secara berjemaah. Ini sangat langka, hanya umat Islam yang melakukan yang seperti itu. Saya pun merasa terharu melihat itu. Ada kesamaan, kesetaraan dan lain-lain. Itu. Pak Gultom, Anda menyesali nggak sih Anda murtadkan beberapa orang? Anda menyesal nggak Bang? Saya sangat menyesal. Makanya gimana caranya menebus dosa saya itu? Maksud saya itu ibadah apa yang saya lakukan agar dosa saya itu bisa saya bayar kembali, agar Allah memaafkan saya atas kesalahan saya itu semuanya itu yang bikin saya menangis sebenarnya. Sementara umur saya udah mulai tua, sementara kematian itu pasti datang. Lalu bagaimana dengan pertanggungjawaban saya nanti karena saya menyesatkan orang gitu loh Bang Andi. Makanya saya mohon beri petunjuk. Sesuai dengan ajaran Islam Pak Saiful, setelah Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat, dosa-dosa yang lalu itu dihapus semua Pak. Amal-amal kebaikan Anda terbawa. Alhamdulillahirobbilalamin. Tetap istiqomah aja Pak, insya Allah. Insya Allah. Mohon doanya. Ya Pak Saiful yang mendoakan kami Anda baru mualaf kok. Pak Saiful itu insya Allah hari ini seperti kertas putih bersih. Semoga diisi dengan hal-hal yang sebagaimana perintah Tuhan dan ya itu diisi dengan hal-hal yang baik. Jangan sampai tergelincir lagi itu Pak Gultom. Insya Allah mudah-mudahan. SMS-nya Bang Saiful sudah masuk apa enggak? Takut kehilangan jejak nanti. Gimana tadi? SMS-nya Bang Saiful ke Bang Hendy sudah diterima apa gimana? Takut kehilangan jejak nanti. Nomornya? Iya. Sudah saya tulis tadi. Enggak, sudah saya SMS ke Bang Hendy. Bang Hendy nggak tahu. Coba disebut lagi Pak, siapa tahu salah. Disebut aja tapi pakai spasi. Kalau perlu pakai bahasa Batak aja, pakai bahasa Batak nanti ada orang yang artikan. Pak Otawaras, artiin tuh. Nomor disebut. Iya. Nomor siapa yang saya sebut? Nomor saya. Oh ya, sebentar ya. Tadi saya tulis, saya di luar rumah ini. Astagfirullah. Mana tadi? Buka dulu Buka dulu nomor yang tadi saya tulis mana? Sampai lalu diseleksi Bang Otawaras ya yang di bawah ada sekitar 70 permintaan ini. Yang Kristen naik. Ini turunin aja di absen tadi nggak mau ngomong.